Nah, jadi menurut Anda PDIP kalah pada pilkada serentak? Menurut saya belum. Karena apa? Karena di berbagai daerah, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bahkan Bali, PDIP itu berhasil mendominasi. Bayangkan satu partai loh, tapi bisa mendominasi setidaknya pemilihan di wilayah-wilayah kabupaten kota yang berada di penjuru tanah air. Menurut saya juga sangat keren sekali. Apalagi kalau kita lihat di Jawa Tengah. Ya memang sih, gubernur kalah. Tetapi kalau kita lihat dari 35 kabupaten dan kota, PDIP setidaknya bisa menang di 19 daerah. Menurut saya ini sudah angka yang cukup keren sekali. Yaitu 50% lebih PDIP menang di beberapa daerah dan kabupaten kota di Jawa Tengah. Menurut saya sangat keren. Kalau kita lihat dari sini ya, dari 35 kabupaten kota PDIP berhasil menang di 19 daerah. Bukan hanya di Jawa Tengah saja, melainkan kalau kita lihat dari klaim kemenangan di Jawa Timur, PDIP klaim menang di 21 pilkada Jatim, akui keunggulan Khofifah. Dan di sini juga ada 21 ya di pilkada Jatim menang di kabupaten dan kota. Menurut saya juga sangat keren sekali, di mana total seluruh kabupaten kota di Jawa Timur itu di angka 38. Nah, tetapi PDIP bisa menang di 21 pilkada di Jatim. Menurut saya juga sangat keren sekali. Artinya juga menguasai 50% lebih setidaknya kemenangan PDIP di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Narkosun ya, siapa yang bilang PDI Perjuangan kalah di Jawa Tengah? Nih lihat, dari 35 kabupaten kota PDIP menang di 19 daerah, berarti 50% lebih dari total daerah yang melakukan pilkada. Jawa Tengah masih kandang banteng. Nah, bahkan yang cukup unik lagi, wah, dari Bali ya, di Bali bahkan Koster Giri sapu bersih kemenangan di seluruh kabupaten kota di Bali. Ini sangat keren sekali ya, disapu bersih loh oleh PDI Perjuangan di Bali. Ini bukan kaleng-kaleng PDI Perjuangan. Ini baru namanya komandan perang. Jangan malu untuk belajar seni dan strategi sukses dari seorang teman. Bahkan sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita dari Detik News, Koster Giri sapu bersih kemenangan di seluruh kabupaten kota di Bali. Dan bahkan yang terlepas tidaknya di Bali itu hanya Karangasem kalau tidak salah ya, Karangasem yang terlepas dari PDIP, tapi semuanya itu disapu bersih. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari korban KKI. Kenapa gubernurnya kalah ya? Ini memang menjadi pertanyaan yang serius ya, karena di kabupaten kota saja lebih dari 50%, tetapi kenapa gubernur ketika pemilihan gubernur itu bisa kalah? Ini juga sangat wow sekali dan sangat unik sekali ya di pilkada 2024. Yang cukup unik lagi di Jawa Timur, Risma hari ini yang dideklarasikan maju sebagai calon gubernur dari PDIP. Bahkan kalau kita lihat kemenangan PDIP di Jawa Timur itu berada di 21 daerah, tetapi Tri Risma hari ini hanya mendapatkan di angka 32%. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Tidak dibarengi dengan kemenangan pada daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Seharusnya kan bisa membawa setidaknya Tri Risma hari ini menang lah di pilkada serentak. Tetapi ya memang ini harus menjadi atensi ya, setidaknya dievaluasi lagi kira-kira apa yang menyebabkan semua itu. Apakah memang dukungan mantan Presiden Joko Widodo berpengaruh ataukah dukungan Presiden aktif Pak Prabowo berpengaruh? Kalau misalkan berpengaruh, itu menurut saya juga sangat buruk sekali. Seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang lebih tegas lagi. Bukan bisa atau tidak bisa, melainkan harus dibuat regulasi lagi lah. Supaya apa? Ya, supaya tidak terjadi lagi di pemilu-pemilu berikutnya. Bayangkan loh, musuhnya adalah presiden. Jadi menurut saya sangat wow sekali ketika pilkada yang mengendorse atau yang turun tangan presiden secara langsung. Menurut saya juga udah kelar ya menurut saya. Nah, bahkan dikomentari oleh Genetum Mulyono dan Bahwo, cuma fokus di Pilgub. Lupa dia kalau kabupaten pun banyak calon PDIP yang tanding. Ya, kasihan. Iya. Selamat ya PDI Perjuangan. Ya, seperti itulah. Nah, yang cukup unik lagi di Bali, bahkan juga Koster Giri sapu bersih kemenangan di seluruh kabupaten kota di Bali. Ini sangat keren sekali ya Bali ya. Dari PDIP sapu bersih kemenangan di pilkada provinsi dan 8 kabupaten di Pulau Bali. Pilkada provinsi Bali 61%, pilkada kota Denpasar 74%, pilkada kabupaten Kelungkung
Kelungkung 53, Bangli 61, Jembrana 62, Buleleng 63. Wow, sangat keren. Gianyar 81. Banteng menang total atas Kim Plus. Ini sangat keren sekali ya. Bali gitu loh, sudah sangat teratas pola pikirnya, makanya tak mudah dibujuk sama dolar sekalipun. Di sana nggak kenal susu dan bansos, mereka taunya pizza. Banyak orang lupakan pilkada Jabar, PDIP juga dikeroyok lawan petahana. Pula menang 14 kota kabupaten dari 16 kota kabupaten, perolehan suara 52%. Jadi selamat datang wajah Kalbar yang sungguhnya. Kalau film Kupu-Kupu Kertas masih sabu bersih, apa sih? Bambang Pacul berjuang setengah hati karena dia pendukung Jokowi. Mulai pilpres sampai pilkada kurang srek dengan Bambang Pacul, rada aneh rasanya. Orang-orang Bali cara berpikirnya unik, mandiri, dan ya seperti itulah. Rakyat Bali sangat benci sama pengkhianat, maka siapapun yang didukungnya pasti kalah. Di sana nggak ada basis-basis gaya, seperti itulah. Kalau kita lihat dari sini ya, sangat unik sekali. Padahal di sosmed itu rame-rame soal parcok dan lain sebagainya. Tiba-tiba ini ada cuitan dari Divisi Humas Polri. Mencuit seperti ini: Joko Widodo selaku Presiden RI ke-7 mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2024 yang berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini merupakan harapan seluruh pihak. Ini sangat buruk sekali ya. Kemungkinan lupa ya kalau saat ini presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Wah, ini ada apa juga ya? Bahkan selang beberapa jam cuitan tersebut dihapus. Tidak di X saja ya, tapi di Instagram juga dihapus. Bahkan dikomentari oleh Murtadawan, Min di Humas Polri, tweet yang ini kenapa dihapus? Wah, pasti juga akhirnya sadar ya, kenapa juga memberi apresiasi kepada mantan presiden ya. Saya mendengar semua daerah berjalan aman lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya kira sangat bagus sekali. Ya seperti itulah. Nah, bahkan di IG postingan yang sama juga udah dihapus, padahal komen-komen netizen seru-seru. Bahkan ada yang bilang postingan itu membuktikan bahwa Jokowi memang ketum parcok. Ya. Sekelas di Humas Polri, tapi tidak mikir dulu siapa sekarang junjungannya. Ini sama saja nggak menganggap Prabowo sebagai presiden. Rame di semua platform sosmed. Jokowi gagal sekjen PBB, gagal ketua umum Golkar, akhirnya ketua umum Parcok Partai Coklat. Jaga-jaga Jokowi masuk kandidat Kapolri ya. Kok luar biasa ya. Jokowi itu rakyat biasa. Kalau Polri bikin statement Jokowi, harusnya Polri juga bikin status ya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Sangat mengejutkan sekali, di mana sosial media dihebohkan setidaknya terkait isu parcok dan lain sebagainya. Tiba-tiba malah ada tweetan seperti ini. Wah, ini juga tidaknya diduga ya. Wah, jangan-jangan ya seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, PDI Perjuangan mengklaim puluhan pasangan calon yang mereka usung menangi pilkada serentak di 21 daerah di Jawa Timur. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari mengatakan hal itu merupakan hasil hitung cepat yang pihaknya lakukan di pilkada 38 kabupaten kota di Jatim. Dari total kemenangan tersebut, 16 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih merupakan kader PDIP, sementara 5 daerah lainnya adalah pasangan calon yang diusung partainya. Kami sangat berterima kasih kepada rakyat Jawa Timur atas kepercayaan yang luar biasa ini. Kemenangan di 21 daerah adalah amanah besar yang akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab, ujar Utari pada 29 November. Tak hanya karena kepercayaan rakyat yang tetap tinggi terhadap PDIP, kemenangan ini menurutnya juga karena kerja keras para kadernya. Ini membuktikan bahwa kerja keras kader dan relawan kami diterima oleh masyarakat. Untari juga menyoroti beberapa tantangan di jumlah daerah termasuk Pilkada Kota Blitar. PDIP Jatim mendukung pasangan Bambang Rianto dan Bayu Setio Kuncoro di daerah tersebut, tetapi mereka mengklaim menemukan indikasi pelanggaran serius selama proses pemilu dan lain sebagainya. Ya cukup keren lah, dan akhirnya juga terlihat ya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan bahkan Jawa Timur dan Bali itu terlihatlah kemenangan PDIP di sejumlah wilayah kabupaten kota itu sangat mendominasi. Ini sangat keren sekali ya.